Assalamualaikum. Ini adalah part 2 dari bab 6, energi dalam sistem kehidupan. Kita langsung menuju bagian C, makanan sebagai sumber energi. Makanan sebagai sumber energi. Ini ada aktivitas, ada makanan sebagai sumber energi, ada olahraga, ada berpikir. Jadi mikir itu juga butuh energi. Makan merupakan sumber energi. Dengan makanan yang baik dan cukup, kita bisa melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Ada karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat ini adalah senyawa kimia yang tersusun dari unsur-unsur karbon. Contohnya beras, jagung, gitu ya. Umbi-umbian itu juga, buah yang rasanya manis itu termasuk. Kemudian protein. Ada protein hewani, protein nabati. Kalau hewani ya yang dari hewan, ada daging, susu gitu, telur. Jadi protein ini merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, N. Kadang juga ada unsurnya P dan S. Kalau yang protein nabati ya dari tumbuh-tumbuhan, termasuk tempe. Terus kita juga kadang temui susu kedelai, itu juga termasuk ya. Selanjutnya adalah lemak. Lemak ini mengandung unsur CHO. Perannya untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Dan dia bisa melarutkan vitamin A, D, E, K. Nah, cuma masalahnya menurut penelitian, lemak juga berbahaya karena membuat penyakit jantung koroner. Atau lemak yang mengumpul di dekat jantung. Sehingga darahnya tidak berjalan lancar, menyumbat atau menyempit karena endapan lemak itu. Lemak hewani ada juga lemak nabati. Contoh lemak nabati kelapa itu juga ya, alpukat itu masuk juga. Kalau yang hewani ya daging, keju itu sendiri dan lain-lain. Oke, ini adalah ringkasan fungsi lemak. Sumber energi, pelarut vitamin, pelindung organ-organ tubuh yang penting, dan juga pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Kota ini disuruh menyebutkan hal negatif yang bisa timbul karena mengkonsumsi lemak, mengapa makanan menjadi salah satu sumber energi. Terus upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar masyarakat Indonesia mengurangi ketergantungan pada beras. Nah, ini dicari apa kandungan yang ada di beras, kemudian cari yang kandungannya mirip di beras. Itulah yang diusulkan. Kira-kira gitu ya. Gampang. Transformasi energi dalam sel. Pada makhluk hidup heterotrof atau makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik, energi bersumber pada makanan yang dikonsumsi. Jadi ini makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Contohnya ya manusia lah gitu. Jadi kita harus makan. Energinya mengalami perubahan atau transformasi dari potensial berubah energi kimia makanan menjadi energi panas. Transformasi ini terjadi dalam sel. Caranya gimana? 1. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil ini zat hijau yang ada di organel sel tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Dia berfungsi dalam fotosintesis. Jadi energi radiasi matahari ditangkap klorofil, berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses ini dipakai untuk reaksi CO2 dan H2O menjadi glukosa. Selain jadi energi kimia dalam bentuk glukosa, reaksi ini juga menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas. Misalnya dia bertumbuh, berkembang gitu ya. Misalnya dipakai untuk bernapas. Jadi energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimia yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lain. Energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas dan juga dimanfaatkan makhluk hidup lain yang mengkonsumsi tumbuhan itu. Sehingga energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lain dan menjadi energi potensial. Di dalam tubuh makhluk hidup ini energi akan ditransformasikan lagi. Perjalanannya jadi panjang ya. Jadi ini menceritakan perubahan yang dilakukan melalui klorofil. Dari energi matahari kemudian berubah di dalam tumbuhan, kemudian tumbuhan juga bisa dimakan oleh manusia atau oleh hewan gitu ya. Nah, energi apa aja yang terjadi dan berubah, ya itulah yang tadi diceritakan.
Kemudian transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria ini adalah organel yang terdapat dalam sel yang berguna dalam respirasi sel. Jadi di dalam mitokondria ini energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, lemak. Mitokondria ini banyak pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Kita lanjut ke metabolisme sel. Metabolisme itu adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh sel makhluk hidup. Disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Terdiri atas reaksi pembentukan atau sintesis atau anabolisme seperti fotosintesis dan reaksi penguraian seperti respirasi. Enzim mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara selektif. Jadi intinya metabolisme ini adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Oke, yang satu adalah fotosintesis. Perubahan energi cahaya jadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Cahayanya yang alami adalah matahari. Walaupun sekarang banyak juga yang melakukannya di dalam gedung. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa bekerja terus-menerus. Cahayanya selalu ada walaupun sedang hujan atau mendung. Selain itu, kalau di dalam gedung dan di ruangan tertutup tidak ada serangga. Karena tidak ada serangga, jadi tidak perlu pestisida sehingga hasil yang dicapai tanamannya bisa bebas dari pestisida. Cahayanya diganti dengan apa? Cahayanya diganti dengan lampu LED ataupun lampu lain yang sudah diatur spektrum cahayanya seperti matahari. Kalau di sini dijelaskan sumber energi cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak dari ungu sampai merah. Nah, ini digantikan aja gitu dengan, tapi memang tidak sesederhana kita langsung kasih, jadi perlu spektrum khusus sehingga bisa lebih efektif. Oke, apakah cahaya mempengaruhi fotosintesis? Dilakukanlah percobaan ini. Jadi dirakit seperti alat itu, diletakkan satu rakitan di tempat yang terkena cahaya langsung dan rakitan lainnya di dalam ruangan yang tidak ada cahayanya. Biarkan selama 20 menit, kemudian diamati. Bandingkan jumlah gelembung pada kedua alat rakitan itu, sehingga bisa kita ambil kesimpulan. Pada fotosintesis yang terjadi dalam daun, terjadi reaksi kimia antara H2O atau air dan karbon dioksida atau CO2. Dibantu cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan oksigen O2 dan senyawa glukosa yaitu C6H12O6. Glukosa ini adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Lanjut ke respirasi, yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi ini jadi banyak terkait dengan napas yang kita lakukan karena dia menggunakan oksigen. Dari respirasi ini dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan seperti sintesis, anabolisme, gerak, dan pertumbuhan. Contohnya seperti ini. Pengamatannya bisa kita lakukan dengan cara ini. Agak kompleks karena ada jangkrik kecoa belalangnya. Kemudian disusun seperti itu. Tetesi ujung respirometer yang berskala dengan eosin secukupnya dengan menggunakan alat suntik. Amati pergerakan eosin setiap 2 menit pada tabung berskala tersebut. Catat hasilnya. Intinya untuk mengetahui ada nggak prosesnya itu. Apakah kegunaan NaOH dan KOH dalam percobaan itu? Apa yang terjadi dengan kedudukan eosin? Adakah hubungan antara berat jangkrik dan kebutuhan oksigen? Buat grafiknya. Oke, bisa kalian baca lagi, diikuti secara bertahap karena memang agak kompleks. Kita masuk ke kotak berpikir kritis sebelum subbab terakhir dari semester ini. Manusia, hewan, tumbuhan semua membutuhkan oksigen untuk bernafas. Bagaimana alam ini dapat menyediakan oksigen untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup? Nah, gampang. Ya, dari tadi kita bahas ini sebenarnya. Oke, sistem pencernaan. Makanan sebagai sumber energi sudah dibahas sebelumnya. Makanan masuk ke tubuh kita mengalami perombakan atau perubahan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan itu adalah karbohidrat, lemak, dan
protein. Pencernaan karbohidrat dulu dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida ini dibawa oleh aliran darah, sebagian besar menuju hati, sebagian lain dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lanjutan. Dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis, menghasilkan glikogen, kemudian dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, dan dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Kompleks ya. Padahal kita sederhana aja, kita makan, terus kita gerak, ya kita buang air, sesederhana itu. Ini detailnya. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme, menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah, yaitu yang pertama hormon insulin, dihasilkan oleh pankreas, berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Terus juga ada hormon adrenalin, dihasilkan oleh korteks adrenal, berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah. Ini runutannya, karena mungkin banyak istilah-istilah yang baru kalian temui, jadi agak sulit dipahami. Tapi sebetulnya hal-hal ini sederhana aja gitu. Seperti ada di gambar. Pencernaan protein dalam tubuh. Jadi protein ini diubah jadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim yang kerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah jadi asam amino kemudian diabsorpsi atau diserap melalui dinding usus halus sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi atau diserap itu tadi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di dalam hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Kita cermati skema berikut untuk memahami proses metabolisme protein dalam tubuh. Jadi protein ini tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Akibat kekurangan protein tidak baik bagi tubuh. Gangguan kekurangan protein bisa terjadi bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Biasanya disebut dengan busung lapar atau hunger ödem atau HO. Ada dua bentuk busung, yaitu kwashiorkor dan merasmus. Pencernaan lemak dalam tubuh. Di dalam tubuh lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Jadi hal-hal ini yang banyak istilah-istilah ini akan diulang-ulang. Nanti kelas selanjutnya juga diulang lagi sampai SMA diulang. Kalau sekarang kalian paham, wah selanjutnya gampang. Bener terus. Memang agak sulit karena istilahnya banyak yang asing, jarang disebut di percakapan sehari-hari. Nah, proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak itu akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak, kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lecitin.
untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya gliserol akan diubah menjadi gula otot dan glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Gangguan metabolisme yaitu tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Gangguan metabolismenya bisa berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun. Kelainan ini disebut dengan asidosis. Coba kita berpikir kritis. Jadi, energi yang dihasilkan oleh 1 gram lemak lebih besar dibandingkan dengan energi yang dihasilkan oleh 1 gram karbohidrat. Kenapa karbohidrat dijadikan sebagai sumber energi utama? Coba, gimana analisismu tentang ini? Mari kita renungkan, jika Allah tidak menciptakan matahari, udara yang mengandung oksigen, dan karbon dioksida, tidak akan terjadi peristiwa metabolisme, baik katabolisme maupun anabolisme pada organisme, sehingga kehidupan tidak berjalan dengan baik. Allah telah mengatur kestabilan energi yang ada di alam dengan cara perubahan wujud, transformasi energi untuk menjaga keseimbangan alam. Di sini ada info ilmuwan, Al-Nafis ada, kemudian James Prescott Joule ada, bisa kalian baca, dan rangkuman juga. Setelah itu ada uji kompetensi, dan terakhir adalah tugas proyek. Ini adalah akhir dari semester ini. Semoga kalian semuanya dapat nilai yang terbaik. Kita ketemu lagi di semester 2. Saya sudah siapkan videonya, kalau mau lompat sekarang boleh, kalau nanti sambil belajar sambil diperhatikan juga boleh. Selamat menikmati ujian dan liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.